Dalam serial tokusatsu tertentu, penonton mungkin sudah familiar dengan nuansa aslinya sejak awal. Akan tetapi, bagaimana jika tiba-tiba segalanya berubah di tengah jalan? Ya, hal itu sebenarnya biasa terjadi, walaupun terhitung cukup jarang. Bisa karena adanya perubahan staf produksi, permintaan dari audiens karena satu dan lain hal, atau memang sudah direncanakan sejak awal. Yang jelas, serial-serial berikut memberikan kesan beragam sejak awal hingga akhir episode. Akibat dari perubahan yang terjadi. Mau tahu apa saja? Berikut kita simak 7 tokusatsu yang berubah nuansa di pertengahan season versi Tokufax Indonesia. Silver Kamen. Kita mungkin sudah cukup sering mengulas tokusatsu klasik yang satu ini, di mana Silver Kamen merupakan serial bergenre Kyodai Hero produksi Senkosa pada tahun 1971. Serial ini sebenarnya cukup terkenal pada masanya, walaupun seiring waktu berjalan, penonton sudah mulai melupakan keberadaannya. Kenapa? Karena adanya perubahan yang cukup signifikan di pertengahan season, di mana selanjutnya produksi serial ini dialihkan kepada Suburaya Production akibat dari penurunan rating penonton. Jadi, intinya Suburaya hadir dan menggantikan tim produksi yang ada demi menyelamatkan serial ini dari keterpurukan. Akan tetapi hal itu justru berimbas pada kualitas dan nuansa serial itu sendiri, di mana Silver Kamen justru berubah nuansa sehingga condong seperti Ultraman. Tepatnya sejak episode ke-11 dengan dark tones dan berbagai elemen yang melekat dengan Suburaya. Dan yang barangkali belum kita sebutkan adalah perubahan judul serial ini sendiri. Dari semula hanya Silver Kamen menjadi Silver Kamen Giant. Akan tetapi, meskipun dengan segala upaya, Silver Kamen tetaplah makin merosot secara rating, dan harus dihentikan pada episode ke-26. Jaka Dengekitai, dan barangkali yang mulai bosan diulas adalah serial yang satu ini. Maka dari itu, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung saja pada permasalahan yang terjadi pada season kedua Super Sentai series ini. Seperti yang kita ketahui, nasib serial ini juga berakhir sama seperti Silver Kamen, di mana harus berhenti karena penurunan rating. Jaka sejatinya mengambil unsur drama kriminal dengan nuansa yang lebih dark, realistis, dan juga dewasa ketimbang Go Ranger pada tahun sebelumnya. Oleh karena itulah, Shotaro Ishinomori berinisiatif untuk mengubah nuansanya menjadi lebih family friendly, akibat dari penurunan rating dan protes keras dari para penonton. Dengan melakukan penulisan ulang terhadap draft naskah yang sebenarnya sudah selesai, dan menghadirkan pahlawan baru yang disebut sebagai Big One. Namun justru itulah yang membuat serial ini terkesan agak membingungkan, di mana Big One kini tidak hanya menjadi leader sekaligus mentor, melainkan mengambil alih titik fokus ceritanya hingga lebih fokus pada dirinya seorang. Karena itulah, Jaka Dengekitai terkesan berubah menjadi Big One Dengekitai, dengan nuansa yang lebih cheesy daripada sebelum-sebelumnya, sehingga membuat serial ini harus berhenti di episode ke-35 dan menjadi sentai terpendek sepanjang masa. Ninja Sentai Kaku Ranger. Sentai ninja pertama ini memang menjadi salah satu favorit bagi anak 90-an, terutama karena adanya mix culture antara Jepang dan Barat yang membuatnya sangat unik. Kaku Ranger juga memberikan nuansa berbeda sepanjang serial ini berjalan. Jadi, bukan karena adanya pergantian staff atau karena penurunan rating yang membuatnya mengubah nuansa di pertengahan season. Bukan. Itu semua lantaran memang sudah direncanakan sejak awal. Seperti yang kita ketahui, Kaku Ranger awalnya menyuguhkan plot yang ringan dan juga penuh canda tawa. Akan tetapi, semenjak episode belasan, segalanya berubah menjadi lebih dark dan juga serius. Terutama semenjak kehadiran Pangeran Junior yang mengambil alih sebagai musuh utama. Dan di episode ke-20-an sampai dengan 30-an awal menjadi semakin dark daripada sebelumnya. Sampai mereka menyelesaikan perjalanan untuk mencari gulungan sakti serta mendapatkan robot baru yang disebut Kakure Daishogun. Nuansa dark pun mulai diakhiri dengan tewasnya Junior serta mentor mereka yang bernama Sandayu. Setelah itu, serial ini terkesan kembali menjadi komedik dan juga ringan seperti sedia kala. Ya, paling tidak sampai pada episode ke-40-an. Segalanya berubah kembali menjadi kelam seperti yang ada pada sebelumnya. Sebagai pertanda bahwa serial tersebut memang mendekati akhir, sehingga Kaku Ranger memberikan kesan seperti roller coaster atas naik turunnya nuansa yang dihadirkan sepanjang season ini berjalan.
bukan hal yang jelek sih, justru sangat bagus karena menghadirkan komedi dan unsur kelam dalam satu season yang sama. Blue SWAT, serial metal hero ini sejatinya berada di tahun yang sama dengan Kaku Ranger, yakni 1994. Dan sama seperti Sentai Ninja tersebut, ia juga disiarkan di RCTI pada awal 2000-an silam, sehingga penonton di tanah air pasti familiar dengan serial yang satu ini. Serial ini mungkin membosankan jika kita masih kecil, akan tetapi akan berbeda jika ditonton saat usia kita lebih dewasa. Blue SWAT pada dasarnya menghadirkan unsur yang tidak biasa dalam tokusatsu modern, terutama metal hero khususnya. Dengan persenjataan dan cerita yang lebih realistis, serta mengesampingkan unsur fantasi, sehingga terkesan sangat dark dan juga serius bagi penonton anak-anak. Maka dari itu, tidak ada adegan henshin-henshinan ala tokusatsu kebanyakan, karena seluruhnya disuguhkan seperti drama kepolisian atau operasi militer yang mungkin terlalu berat bagi penonton-penonton muda. Akan tetapi, seluruhnya kemudian diubah menjadi lebih ringan pada pertengahan season, di mana ceritanya lebih berorientasi pada masalah anak-anak, sehingga lebih ringan karena berfokus pada masalah-masalah kecil. Nuansa realistisnya pun kemudian berubah menjadi lebih fantasi, terutama semenjak kedatangan hero baru yang disebut sebagai Gold Platinum. Kamen Rider Hibiki masuk ke tahun 2000-an, tepatnya pada tahun 2005, di mana fans Kamen Rider saat itu dihadapkan dengan kenyataan baru dalam franchise kesayangan kita tersebut. Karena ini bukanlah tipikal serial Rider yang biasa kita saksikan sebelumnya. Kamen Rider Hibiki sejatinya adalah serial Rider bertema horor dan juga sangat kelam. Kita pun sudah pernah mengulas perihal serial Hibiki ini, di mana pada pertengahan season, tepatnya pada episode ke-30, ada pergantian staf produksi, mulai dari produser, penulis utama, dan masih banyak lagi. Sehingga berimbas pada garis besar serial Hibiki tersebut. Mulai dari penghapusan narasi oleh tokoh Asumu, penggantian opening song sejak episode ke-34, kemampuan menembak api lewat mulut, dan juga cakar yang dihilangkan tanpa penjelasan, serta yang paling parah adalah menghadirkan karakter Kyosuke Kiriya yang sangat dibenci oleh penonton. Segalanya tentu saja berimbas pada nuansa yang semula dirasa baik-baik saja, namun kemudian menjadi lebih membingungkan. Segala perubahan itu dilakukan mengingat banyaknya protes karena monster Makamo yang ada memang terlalu seram untuk anak-anak, serta rendahnya profit penjualan mainan untuk serial ini. Tokume Sentai Go Busters. Setelah anniversary ke-35 Sentai series, mereka kemudian mencoba membuat serial yang berbeda dari sebelumnya, di mana Go Busters menghadirkan elemen yang dikopi dari Power Rangers, kostum latex dan bukanlah dari spandex, serta nuansa kelam dan realistis ala Super Sentai 80-an dan 90-an. Awalnya, segalanya memang terkesan biasa saja, atau mungkin terasa membosankan bagi sebagian besar penonton. Bukan karena apa, itu sebab serial ini memang sangat minim dalam penyajian komedi. Apalagi mengingat anggota utamanya hanya 3 orang, ditambah 3 robot bodyroid dan beberapa jajaran anggota yang bertugas dari markas. Kesemuanya itu dirasa terlalu tipikal pada superhero yang sangat serius, berdedikasi, dan juga kurang luwes. Sampai pada episode ke-14 dan seterusnya, dihadirkan tokoh baru, yakni Masato Jin dan juga partnernya yang bernama Beat Gestek, di mana kemudian mereka menjadi duo ranger baru yang melengkapi tim Go Busters. Dan dari sinilah segala kekonyolan dan kelucuan atas tingkah mereka berdua dimulai. Sebab Jin dan robotnya yang narsis justru mampu membuat gelak tawa penonton, sehingga membuat serial yang sangat serius ini menjadi lebih ringan dan komedik. Ironisnya, Masato Jin justru menjadi lebih ikonik ketimbang trio utama tersebut, karena kuatnya karakter yang mampu ia hidupkan barusan, sehingga membuatnya dicintai oleh banyak fans di luaran sana. Kamen Rider Gaim. Nah, kalau yang terakhir ini mungkin termasuk perubahan yang paling rapi, baik dari segi nuansa dan lain semacamnya. Karena Kamen Rider Gaim sejatinya terbagi atas beberapa part yang disebut sebagai saga. Diawali dengan Beat Rider Saga, dimulai pada episode pertama hingga ke-11, yakni yang lebih menitik fokuskan pada persaingan para dancer jalanan yang memperebutkan panggung sembari beraksi sebagai rider. Kemudian dilanjutkan dengan Yggdrasil Saga, di mana kini nuansanya mulai berubah karena tidak lagi berfokus pada tim dancer,
yakni pemecahan misteri perusahaan Yggdrasil mulai pada episode ke-12 hingga ke-19. Oleh karena itulah, semenjak episode ke-20 hingga 23 dilanjutkan dengan Helheim Saga, yakni ceritanya kini lebih berfokus pada misteri hutan Helheim yang selama ini disembunyikan oleh Yggdrasil sendiri. Kemudian pada episode ke-24 hingga ke-32, nuansanya semakin berubah karena kini mereka dihadapkan dengan musuh baru yang disebut sebagai Overlord. Mulai dari sini, nuansanya terkesan semakin dark dan membuat penonton lupa tentang unsur dance yang ada sebelumnya. Bagian ini pun disebut sebagai Overlord Saga, yang kemudian sejak episode ke-33 sampai selesai, ceritanya kini berfokus pada buah terlarang yang diincar oleh banyak orang, sehingga membuat perpecahan di antara para mantan penari Beat Riders. Dan di saga terakhir ini disebut sebagai Forbidden Fruit Saga. Namun, segalanya tetap dibuat berhubungan satu sama lain, sehingga perubahan yang ada hanya bisa terasa jika kita menyaksikan satu persatu episodenya. Sehingga, nuansa dance ala ABG di awal kini berubah menjadi pembentukan dunia seperti kisah Adam dan Hawa. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.